Gimana sih lu? Belum nyampe target jualan kopi, nggak bener banget lu, Ji. Gimana kita mau sukses, hah? Ya sabar bang, namanya kondisi habis gini, zaman-zaman habis covid kan. Ya Itu orang terus masih pada alasan lu. mager. Lu disuruh bikin kopi, bikin teh. Disuruh bikin teh malah bikin kopi. Banyak banget nih pelanggan-pelanggan kita pada ngomel, pada komplain gara-gara lu. Suka nggak fokus juga sih kadang bang. Ya kita ke depan introspeksi diri lah, gimana kita caranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi acting, Ustaz. Saya jadi pemeran antagonis. Kalau acting harus pada ahlinya. Waduh, Masya luar Allah. biasa. Latte, siap, Kopi. siap. Ustaz apa? Oh, Ustaz? Saya maunya kopi, cuman sudah pahit hidup saya. Oke. Ya. Yaudah kita duduk, kita duduk. Ya, oke, Kita siap. duduk. Assalamualaikum. Bang Haji Deddy Mizwar. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Gimana tadi sempat lihat acting kita gimana? Acting Mentah, saya sama Fauzi. Masih mentah, masih jauh banget ya. Iya. Waduh, dibanding aktor senior sutradara. Alhamdulillah, terima kasih Bang Deddy sudah datang ke ngopi. Ngobrol perihal iman. Ini bukan ngopi biasa, Bang Deddy. Ini mungkin Bang Deddy. Tapi boleh ngopi juga sambil ngopi kan? sambil ngopi boleh. Iya. Ini lagi dibikinin sama Fauzi. Ini barista beneran loh, Bang Deddy. Iya. Kalau Kelihatan ini- wajahnya. Iya. Dari Kalau apanya? Bang Deddy Mizwar itu apanya pun jadi acting. Baru batuknya aja udah enak direkam. Pakai sendal aja udah wow ini aja. Pakai sendal, tiap hari pakai sendal itu terus. Iya. Masya Allah. Kita Apa yang tidak dimiliki Deddy Mizwar? Ketenaran. Jelas sudah ada padanya sejak muda. Uang tentu sudah berdijit-dijit di rekeningnya. Seseorang yang pernah menjadi PNS lalu berpindah haluan ke dunia panggung dan dengan nama besarnya berhasil mengantarkan dirinya menjadi wakil gubernur Jawa Barat. Puluhan tahun berkecimpung di dunia hiburan, Piala Citra dan Piala Vidya pun pernah ia bawa pulang. Beberapa sinetron religi lahir di tangan ajaibnya. Tak disangka, karyanya mendapat sambutan begitu hangat. Baginya, inilah arti kebahagiaan. Bisa berdakwah sambil memberi hiburan. Penasaran ingin tahu kisah inspiratif seorang legendaris Indonesia? Simak kisahnya dalam Ngopi, Ngobrol Perihal Iman. Kita mau denger nih Ustaz cerita Iya, dari masalah. Bang Deddy Mizwar dulunya bener nggak jadi pegawai di dinas kesehatan. Terus kenapa terjun ke dunia film, dunia entertainment? Jadi memang kalau saya pikir ya setiap langkah orang itu ada persimpangan-persimpangan yang kita kita harus memilih. Dan setiap momentum ada itu. Dan dulu saya pengen jadi dokter. Tiba-tiba orang tua saya nggak mampu, jadi sekolah masuk farmasi. Alasan apa? Supaya bisa cepat kerja. Ya. Lulus langsung dapat kerja saya. Tapi setelah itu saya kan giat di bidang teater. Bidang teater, kemudian dapat penghargaan di teater. Baru kerja 2 tahun, ada tawaran main film. Ini persimpangan lagi kan. Iya. Saya kalau tadi nggak ada pilihan, nggak ada duit. Terus Tapi- memutuskan sesuatu gitu. Basically memang pegawai. Dulu apa pegawai negeri apa? Iya, Yang di- jadi saya lulus sekolah Ya. menengah farmasi, saya melamar kerja di Dinas Kesehatan Kota Jakarta. Jadi ASN dong. Ya, ASN. ASN 2 tahun, saya berhenti main film. Main film. Karena kenapa kok jadi main film ya? Karena sebelumnya masih sejak SMA sudah berteater dan mendapat prestasi jadi aktor terbaik se-DKI waktu itu. Sehingga Pak Wahyu Siombing, dosen IKJ yang juga Ketua Dewan Kesenian Jakarta, buat film, dia tahu kemampuan saya, diajak main film. Tahun berapa itu? 76. Belum lahir ya. 76. 76. Nah, ini buku boleh diceritain juga Bang Deddy apa sebenarnya yang memicu begitu ya? Bang Deddy ini terjun ke dunia film, kemudian istiqomah sekali ya di dunia film ini, dan kalau dilihat zaman sekarang kan banyak orang suka dengan drama percintaan, drama sosial, tapi kemudian Bang Deddy memilih untuk memproduksi tayangan-tayangan yang sifatnya religi begitu, Bang. Religi, pesan moralnya pasti Pesan selalu moralnya. ada. Awalnya juga nggak begitu. Hmm. Apa aja film kita main. Industri televisi mulai marak, Ustaz.
kita lihat film televisi yang sekarang dikatakan sinetron lah. Sinetron. Ya. Ya. Itu kok nggak mencerminkan bahwa Indonesia itu sebagian besar adalah umat Islam. Betul. Di layar TV kita nggak mencerminkan itu. Ya. Ini mau kemana ini kita? Sementara yang menonton banyak keluarga Muslim. Jadi awalnya saya ketemu dengan seorang ustadz Ya. yang juga punya keresahan yang sama. Saya kan awam di bidang agama, saya nggak ngerti apa-apa sebetulnya, nggak ada ilmu. Beliau kasih masukan tentang ide-ide, kemudian saya panggil penulis senario, bagaimana dari sebuah ide ini, dari sebuah hadis yang menarik misalkan, Ya. menjadi visual. Setengah jam, itu kita coba cari ceritanya. Ini untungnya saya sudah belajar bagaimana dulu waktu negosiasi dengan produser. Waktu Udah ada di awal. Udah ada bagaimana cara merancang sebuah gagasan segalanya. Itu mulai dari sana. Kedua juga didukung oleh sutradara yang memang cukup mengerti lah. Di samping Ustadz tadi yang memberi masukan. Jadi aman sebetulnya. Kalau sangat kental pesannya tadi ya lihat aja ceramah aja. Betul. Kalau ini film, dia tidak boleh ceramah. Dia harus bebas dari ceramah. Tapi sebetulnya isinya mungkin sama dengan apa yang diceramahkan ini. Bentuk visual tadi kan inilah memerlukan kreativitas dari senario dan juga eksekusi di lapangan. Muncul sinetron Abu Mawas begitu. Idenya terambil dari Abu Nawas sebetulnya. Cuman kita Indonesia kan Abu Mawas. Iya. Muncul sana. Setelah itu banyak orang tertarik melihat itu kan. Udah selesai. Setelah itu hikayat pengembara yang menjelang maghrib. Pengembara melihat sesuatu tentang peristiwa-peristiwa alam. Bahwa apa yang terjadi di alam ini kan semuanya atas kehendaknya. Semuanya ayat-ayat Allah gitu. Ya kan? Yang tidak tertulis, yang tersirat ya, yang kita bisa belajar hikmah di dalamnya. Semakin banyak Ustadz ya, dan Bang Deddy film-film religi, sinetron-sinetron religi, dan ini persaingannya seperti apa begitu ya? Makanya saya nggak bisa banyak bikin itu, karena ada pertanggungjawaban. Betul. Nggak bisa banyak. Kita sambil ngopi dulu, kita lanjutin. Iya. Ya, ngopi ngobrol perihal iman. Insya Allah kita cobain kopi buatan Fauzi hari ini gimana? Mau ngobrol lagi sama Bang Haji Deddy Mizwar, ada puluhan film ya yang sudah Bang Bukan Haji Deddy. ratusan, bukan hanya puluhan. Kalau film Yang paling berkesan film apa nih? 75-80-an. Tapi ini prinsipnya bagus. Di dalam agama itu, di pepatah Persia itu mengatakan pehlezil bad medin. Ambil dulu hatinya, nanti agama bisa masuk ke dalamnya. Kalau orang sudah hatinya tidak terbuka, walaupun Jibril yang datang, dia tidak akan masuk nilai itu. Dan itu ada di film-filmnya Mas Deddy. Maksudnya misalnya, khairunas anfa'u linas, sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat bagi orang lain. Itu kalau diceramahkan, ya nggak langsung masuk. Tapi dengan filmnya Mas, oh ternyata inilah itu betapa pentingnya kejujuran. Orang yang bakhil itu apa hasilnya? Itu ada di Syiar dakwah melalui film, melalui Masya Allah. sinetron. Dan itu Masya lebih Allah. kena. Sudah yang nonton seneng, masuk pesannya gitu. Makanya kita itu kadang-kadang ceramah aja perlu entertain kan. Kadang-kadang Tetep ya? Iya gitu. Karena memang itu terinspirasi banget. Iya. Setuju ya Bang Deddy ya? Iya. Tapi ngopo ini agak di luar dikit. Kenapa ya film-film kita yang berkualitas tidak mendunia dibanding dengan misalnya, mohon maaf, saya juga seneng film India, tapi India itu kan alurnya cuma gitu-gitu aja, tapi kok bisa Sudah mendunia? kebaca kadang-kadang. Kalau itu ada apanya? Padahal kita message-nya juga bagus-bagus. Itu ada apa di balik itu? Kenapa nggak mengglobal gitu ya? Ya awalnya saya kira pemerintah kurang menyadari bahwa film ini adalah juga sebagai medium yang bisa digunakan untuk diplomasi kebudayaan. Seperti Korea pernah mengangkat seorang sutradara film menjadi menteri kebudayaan. Karena dia ingin kebudayaan tadi menjadi ujung tombak bagi Korea untuk mengenalkan bangsanya kepada dunia. Maka saat itu muncul K-pop, Gangnam Style, ya kan? Luar biasa. Mendunia. Mendunia Pak. Oke. Kemudian sekarang drakor. Drakor. Bahkan salah satu film Korea, Parasite,
pemenang Oscar. Benar, ya. Kan memang disupport. Jadi ada beberapa film yang bagus itu sponsor by government. Indonesia pemerintahnya belum menyadari itu. Jadi masih lihat film kayak sebagai dagangan biasa. Padahal enggak. Ada hal yang membuat melalui film membuat bangsa lain melihat, oh ini Indonesia ya. Jadi memang belum menyadari, film belum dianggap penting untuk membawa Indonesia dikenal oleh dunia. Padahal customernya begitu. Padahal customer dan juga itu sekarang setiap sudut pandangan kita Ya. itu semuanya audiovisual. Betul. Semua audiovisual. Oke? Apa yang terjadi yang dibikin di ujung dunia, dia masukkan di YouTube, kita semua bisa lihat. Sekarang kiblat mereka itu ke timur. Makanya kemarin Jepang menang di Oscar. Korea. Ya. Kapan Indonesia? Padahal di Indonesia sukunya lebih banyak daripada Jepang, daripada Korea. Betul. Yang menikmati lebih banyak. Alamnya lebih dahsyat lagi. Iya. Sumber dayanya lebih kuat. Tapi pemerintahnya masih tidur. Nah, pemerintah boleh catat ini. Sudah Nggak ada apa-apa, sebenarnya masih itu. tidur. Iya. Masih tidur. Ada, cuman masih tidur. Ya, sudah Belum ada melihat dulu. film. Budawan jadi wakil gubernur ada juga. Ustaz sebenarnya kalau dalam Islam ada nggak sih kisah-kisah tentang pembuatan film Lah, seperti ini? sebetulnya prinsipnya adalah isi Al-Quran adalah kisos. Ya, Kosos itu adalah cerita. cerita. Dan mohon maaf ya, dari 16.000 ayat itu, ayat hukum hanya 420. Ya. Selebihnya kisah. Sebelumnya film. Tapi film yang nyata, yang real, ada nilai kebenaran. Film tentang dakwah. Bagaimana Nabi Musa itu paling banyak disebut di dalam Al-Quran dari kisah dakwahnya. Jadi sebetulnya semua nabi-nabi, isinya Al-Quran kan Cerita. cerita. Dan itu film, dan itu pengajaran. Makanya kalau kita Idul Kurban itu kan semuanya adalah kisahnya Ibrahim dan keluarganya. Orang haji umroh itu adalah film dari, ya film dalam tanda petik ya, bukan film acting, tapi betul-betul bagaimana kisah ketaatan, pengorbanan, kesabaran, dan itu ada di dalam keluarga Ibrahim. Makanya kalau kita sholat, nama Ibrahim harus kita sebut karena itu milahnya, kisahnya, filmnya, kehidupannya yang kita ikutin. Dari mulai Ibrahimnya, dari mulai Hajarnya, dari Ismailnya, semuanya. Nah, jadi sebetulnya itu membreakdown apa yang dilakukan Bang Deddy Mizwar itu membreakdown dari semuanya itu. Ambil satu poin ketaatan, pengorbanan, kesabaran istri pada suami yang bagaimana menegakkan nilai-nilai kebaikan, kebenaran. Sebetulnya selesai kalau itu dipahami. Sebenarnya lebih gampang menggarap film atau menggarap sebuah wilayah pemerintahan nih? Semuanya punya. Tapi kita ngopi dulu. Seru banget ngopi, kita ngobrol perihal iman hari ini. Bismillah. Ya, Bang Haji Deddy ini lebih gampang ngegarap film atau ngegarap suatu wilayah pemerintahan atau jadi kepala daerah gitu, Bang? Jadi gini, setiap kali kita menerima satu peran, kan tadi kerjakan dengan sebaik-baiknya. Pada saat Allah menentukan saya sebagai orang yang pemimpin di pemerintahan, lakukan sebaik-baiknya. Tapi waktu jadi Wakub udah enggak, jadi narik dari film ya? Oh enggak, saya tetap main. Saya ada waktu kosong main, daripada saya main golf buang duit. Itulah dia. Kalau saya main film, insya Allah ada nilai ibadah, sekaligus dapat duit. Cuman tidak seintens sebelumnya ya memang. Ya memang tidak, karena nggak mungkin saya bisa merancang cerita segala macam, kan ada orang di kantor. Kalau saya ada jalan ke Jakarta nih, ada scene saya nggak, misalkan yang serius untuk Ramadan kan. Kalau ada kumpulin aja, ntar saya sampai tengah malam ada waktu. Habis itu pulang lagi ke Bandung. Pagi-pagi udah kerja lagi. Dan buat saya main film tadi jadi refreshing, rekreasi batin. Kerja aman, dari hiburan juga aman. Rutinitas itu kan ya, ke pemerintahan kan agak ruwet itu. Kepala. Oh berarti ruwet ya? Ruwet. Ya, tapi ada 2 poin ya. Satu, kul ya'malu ala sakilati. Setiap orang itu harus bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, harus well plan, harus betul-betul ya fokus.
harus betul munadomun visuunihi. Jadi kalau Anda kerja ya sampai tuntas. Ya. Itu satu. Tapi juga jangan ada waktu longgar, karena setiap waktu harus ada amal, setiap amal harus tepat waktu. Betul. Jadi jangan sampai ada nganggur. Bang Deddy ini kan seorang sineas tapi juga seorang politikus. Memangnya nggak cukup ini kalau untuk jadi seorang yang bekerja di dunia perfilman aja. Ya, sekarang saya kan kembali ke film. Udah nggak jadi wakil gubernur. Ya. Itu fokus di sana. Ya kan? Jadi tapi juga tidak meninggalkan politik. Karena politik ini penting buat saya. Ya, ya. Setiap nasi yang ada telan setiap hari. Tiap air yang Anda teguk setiap hari. Ya. Itu keberadaan dan harganya ditentukan oleh sebuah keputusan politik. Jadi kalau kita bisa berkontribusi kepada ketentuan keputusan politik yang positif dan manfaat buat orang banyak, kenapa nggak Anda lakukan? Standar minimal itu, orang itu idealnya nafiun li ghairihi, memberi manfaat bagi orang lain. Jadi minimal, kalau Anda tidak memberi, minimal Anda jangan minta-minta. Kalau Anda nggak mau membersihkan, minimal jangan ngotori. Ya. Syukur memberi kontribusi. Dan ingat, jadi inspirasi kita pada hari ini luar biasa. Bang Deddy ini mengajarkan pada kita, budaya itu hanya bisa dilawan dengan budaya. Oke. Jadi kalau Anda nggak senang dengan budaya yang menyimpang, Anda harus pakai budaya yang meluruskan. Ya, luruskan. Kalau Anda nggak suka nyanyian-nyanyian yang tidak sesuai dengan budaya Anda, hadirkan dong nyanyian yang Islami yang semestinya. Nggak suka dengan film-film yang begitu, bikin film yang baik. bikin film yang lain. Dan lebih penting lagi, karena film itu punya pengaruh yang luar biasa kepada ekonomi tadi, sosial, ekonomi, politik, hubungan kenegaraan, bahkan perilaku. Makanya kenapa hidayah itu, keberagaman itu tergantung apa yang dilihat, apa yang didengar, dan itu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan. Maka kontribusi kita terhadap bagaimana umat ini akan menjadi baik dan tidak, salah satunya adalah dakwah dari film. Bang Haji, ada pesan kayak yang ingin disampaikan pada para pembuat film, khususnya film religi ini yang mungkin bisa diingat sebagai aktor senior? Ya, saya kira ya, ada sebuah pertanggungjawaban profesi dalam membuat film. Karena kita tidak sekedar membuat film, lantas setelah itu selesai. Ya, ya. Saya selama ini pengen bikin film yang pasti untung. Saya nggak merugi. Mungkin nggak untung di duit, karena nggak dapat duit. Tapi minimal ada 1 orang, 2 orang terinspirasi menjadi lebih baik. Itu sudah untung besar buat saya. Karena itu yang akan terus amal kita mengalir kalau dia berbuat baik terus. Selesai. Begitu ya. Itu yang kita semua nggak akan kita bawa. Semua nggak akan kita bawa. Itu tinggalkan semuanya. Itu poin penting banget. Satu juga bisa memberikan kesimpulan Ustaz ya. Pertama harus disadari bahwa film itu bukan sekedar film yang ditontonkan, tapi dimintai pertanggungjawaban. Untuk itu ada pesan moral yang harus disampaikan. Karena kita bisa mendapatkan dosa jariah, tapi juga bisa dapat pahala jariah. Kalau itu pesannya nggak benar, maka dia menanggung dosa-dosa sebagaimana surat Al-Ahzab. Ayat 60 diantaranya adalah orang akan menanggung dosa dari apa yang kita perbuat. Man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat satu sunnah, satu jalan kebaikan, orang yang mengikutinya, pahalanya mengalir pada kita. Man dalla ala khair falahu ajru mislu fa'ilihi. Sebaliknya, kalau kita menanamkan bibit-bibit yang membuat orang tidak baik, maka kita menanggung akibat dari apa yang kita perbuat. Maka penting bagi kita. Kenapa? Karena film punya pengaruh yang luar biasa. Saya waktu masih muda, mohon maaf sekarang juga masih muda dibanding Pak Deddy Mizwar, maksud saya gitu ya. Jadi walaupun kelihatannya 11-12 ya, 11-12 tahun bedanya gitu. Tapi paling tidak saya dulu waktu SMP SMA lihat film kungfu, pulang dari situ seolah-olah pohon pisang aja kita pukulin gitu, nggak ngapa-ngapain. Begitu pengaruhnya luar biasa. Bahkan ada orang berbuat maksiat karena sering nonton film tertentu. Ada orang itu membuat bom karena nonton film. Terinvestasi bikin hoax, membuat kejahatan karena nonton film. Inilah makanya
pesan Mas Deddy Miswar pada hari ini luar biasa, bahwa satu, semuanya dimintai pertanggungjawaban. Summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Setiap yang kita lakukan itu akan berkonsekuensi tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Untuk itu pastikan kita memproduksi sesuatu yang memberi manfaat bagi orang lain. Amin. Dari film Amin. itu bentuk ibadah kita, membuat senang orang lain saja itu sudah bagian dari sedekah kita, Insyaallah. bagian dari orang ibadah kita. Mudah-mudahan hari ini memberikan kemanfaatan dan luar biasa. Mandala al khair falahu ajru mislu fa'ilihi. Orang yang menunjukkan jalan kebaikan, menanamkan nilai-nilai kebaikan, maka dia dapat pahala sebagaimana yang mengikutinya. Dan alhamdulillah hari ini kita ada Mas Deddy Miswar, fans berat saya sejak Masya Allah. dulu Fans saya juga, fans Ustaz. berat. Iya. Semua. Baik, makasih. Masya Allah. Semoga kita tidak mendapatkan dosa jariah ya. Iya, Yang kita dapatkan adalah amal jariah. Terima kasih Amin. Bang Deddy, Ustaz. Semuanya semoga perbincangan kita pada hari ini bermanfaat. Kita lanjutin ngopi dulu. Kita habisin Amin. kopi buatan dari Amin. Fauzi. Ya, Fauzi. Ngobrol perihal iman.